Oke, musik Jamaika lahir dari dan membawa campuran kaya pengaruh budaya, ritme, dan melodi. Intisarinya adalah sebuah cerita evolusi. Setiap genre membawa narasi berbeda dalam musiknya, dari eksperimen dan kreativitas, melahirkan sesuatu yang baru melintasi batas. Sebelum ritme reggae yang harmonis, ada melodi yang lebih halus dalam rocksteady. Dan sebelum mereka semua, ada suara menghentak, yaitu ska. Fenomena budaya ini menginspirasi dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, dari Kingston ke Coventry, ke New York, ke California, ke Tokyo, Manila, Singapura, Malaysia, sampai ke Nusantara. Selamat datang di Culture Sound Rebel. Ini merupakan sebuah acara telewicara yang diinisiasi oleh Soundclash Record dan juga Culture Media. Di episode pertama ini kita akan menghantarkan tentang fragmen cerita ska di Nusantara. Dan pada kali ini gua kedatangan narasumber 2 orang, abang-abangan gue, ketoprak dicampur mentega. Dimakannya pagi, sorenya kagak. Tanpa banyak kata-kata, mari kita mulai ini punya acara. Asik. Dan pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber. Yang pertama ada dari beliau ini cukup aktif di, maksudnya di komunitas ska. Beliau punya band namanya Sentimental Mood, terus beliau juga punya satu wadah untuk mewadahi band-band ska yang ada di Nusantara, namanya Indonesia Ska Connection. Doi juga terkenal dengan dunia persablonannya. Yang pertama, mari kita berikan sambutan untuk abang-abangan Eyok ini, Om Wiro Skablon apa Wirosin nih sekarang gue manggilnya? Wirosin aja, Wirosin. Oke, ada Om Wirosin. Dan narasumber gue yang kedua, beliau ini merupakan salah satu vokalis dari band ska kawakan asal Cibubur, The Artificial Life. Beliau juga aktif dengan clothing lainnya, Rootmart Indo sama Longshot Kick the Bucket. Nah, kita berikan sambutan untuk Om Bobby dari The Artificial Life. Ini masuk ke kuis nggak? Nggak ya? Ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke, untuk pertama, apa kabar Om Wiro? Baik. Sin, Om Bobby, apa kabar? Sehat. Semoga sehat selalu dan juga semoga Tuhan selalu memberikan berkah kepada Om Amin. Wiro dan juga Om Bobby. Oke, Om Wiro, Om Bob, mungkin kita ngobrol mengalir aja nih. Untuk pertanyaan pertama, sebagai salah satu orang yang sangat aktif sejak awal, sudah sangat identik pula dengan ska nih Om. Boleh ceritakan awal mula Om Wiro nih terjun atau kenal dengan ska itu karena apa gitu loh Om, silakan monggo. Ya, makasih buat waktunya buat Movia Screen Zine ya. Screen Zine juga atas waktunya. Sedikit koreksi bahwa Indonesia Ska Connection itu bukan wadah. Oh, oke Om, silakan. Indonesia Ska Connection sekarang adalah sosial media. Sosial media Yang menghubungkan antar skena se-Nusantara. Oke, Itu dimulai dari wadah sederhana yaitu WhatsApp group. Itu sebenarnya. berawal dari WhatsApp Group. Iya, gitu. Terus kalau nama saya ganti-ganti, Ya, saya pakai nama Wiro Skablon nih. Wiro Sablon awalnya. Yang nyablon jarang anak ska ternyata. Anak Malah Pangbulu. anak Pangbulu. Jadi Isinya. kayaknya kurang relatif lah, kurang relate gitu. Kurang relate. Ya, saya jadi ganti nama jadi Wiro Skena. Wiro Skena. Oke, itu lebih relate sih kan Lebih zaman sekarang relate. Om. Terus gak taunya kemarin diajak interview sama Ruru. Ngomongin sablonan. Gue bilang, waduh selama ini saya punya nama sablon gak pernah diajak interview sablonan. Jadi interaksi saya pertama sama ska itu
Sebenarnya ya nggak lama-lama banget, itu sekitaran tahun 94-an, 95 dah. Saya malah nggak di Jakarta waktu itu, saya di Semarang. Tuh, jadi saya malah lebih lama ngabisin hidup saya tuh di daerah Jawa Tengah. Tuh, jadi Di waktu Jogja, itu Semarang dulu. Semarang dulu ya? Semarang dulu, sekolah di Semarang. Itu malah saya bukan anak ska waktu itu, anak metalhead. Kagak ada tuh yang namanya ska, gak ada kebayang gitu. Dalam bayangan saya kalau mau nyari informasi musikal gitu, mungkin adanya cuma belum ada internet kali waktu itu ya. Belum. Cuman ada di belum ada. parabola kali ya. Nah, itu tetangga saya punya tuh parabola tuh. Nah katanya kalau dengar-dengar berita ya kan, apa kan, MTV Headbangers Ball gitu. Kayaknya keren-keren gitu. Pas saya cari-cari kagak ada men. Adanya MTV Asia. Di MTV Asia nggak ada tuh yang metal-metal tuh, kagak ada. Tapi saya pernah lihat ada nama band namanya Putri Ska. Ya. Itu dari Filipina ya. Itu era tahun 94-an, Masuk 95. malah di MTV alternatif malah kita tunggu. Iya pokoknya gitu yang di Asia lah. Maksud gue, lah ini band pede banget ya. Gue pikir cuma yang pakai jaket kulit gitu, gondrong-gondrong gitu, sepultura ya kan zaman segitu. Iya, ini pede metal banget. soalnya. Iya pede banget pakai jas maksudnya. Kayak jas Tapi band apa band lucu-lucuan apa gimana gitu ya. iya tapi Tapi pede gitu iya. mereka pede banget, terus Lagunya musiknya fun juga. banget. Apa tadi namanya? Apa nama bandnya? Om? Putreska. Putreska. Dari Tiga Putreska. Filipin. Oh Putri Putreska. tiga Iya, Ska. cuman mereka bilangnya Putreska Putreska. gitu. Dari Filipin. Filipin. Iya. Oke. Ini ya selektor banget lah. Manilas Girl nama judul lagunya. Oke. Gitu. Saya nggak tahu kalau itu musik ska ya. Cuman itu perasaan saya pertama kali saya interaksi tuh sama musik ska tuh. Sama ska, Saya ya. nggak tahu tuh musiknya apaan. Saya pikir ini band pede banget ya. Gitu. Setahu gue yang pede tuh anak metal gitu kan. Gondrong-gondrong gitu, headbang gitu. Gripnya ini mah cat pede banget, kagak ada solo-solonya. Main band begini pede banget. Gitu. Dan sekitaran tahun 94 itu emang lagi maraknya kalau nggak thrash metal ya grunge. Ya, kalau emang. waktu itu. Iya. Kurt Cobain dan Siap. Pearl Jam dan segala Iya, iya. grup-grupnya lah tuh Alice in Chains. Selepas saya sekolah, saya baru ke Jogja. Tuh ngikutin abang saya tadinya tuh. Karena Iya. dia duluan kan masuk sekolah di Jogja. Gitu. Ternyata di Jogja, saya malah kenalan sama Nakpang nih. Iya. Kenalan sama Nakpang yang afiliasinya ke Pejaten. Tuh, jadi di Pejaten itu ada namanya Magenta, Yawata Magenta. Dulu dia ada band Six Tall sama Chaotic, tapi itu kekiniannya ya. Tuh Genta juga ternyata sekolah di Jogja. Cuma saya nggak lama waktu itu ketemu sama dia. Jadi sebentaran, abis itu teman-teman yang dipengaruhi sama Genta di Jogja, saya tetap berteman sama mereka. Sampai suatu saat, ini kayaknya juga ngaco nih. Ya emang ngaco, orang kagak ada informasi apa-apa tentang skena waktu itu Iya, kan. tentang musik emang harus infonya agak susah emang waktu itu. Ya, bukan agak susah, emang nggak ada, harus nyari. Akhirnya saya mutusin diajak sama anak Jogja untuk mampir ke Pejaten. Pejaten. Diajak saya ke sana. Terus di Pejaten, di situ saya baru kenalan sama yang namanya Utai. Utai itu ya udah sekitaran 95. Utainya Warrior ya? Utainya Warrior. Iya, di N. Utai Warrior. Siap, Waktu itu semua skena masih punk. Punknya juga belum keren-keren banget, masih pakai cover, pilok, masih, ya. kayak kan. Pakai Terus pilok, mohaknya biar kuat ya pakai Sarplas, tau nggak ya Sarplas? Nggak tahu. Itu. Fotonya pakai pilok kayak dulu, sama lem Fox. Iya lem Fox, lem pipa men. Pipa ya. Lem pipa. Jadi lu sekali berdiri. Itu PR banget itu kalau main Iya. turuninnya PR banget itu. Iya itu lem pipa tuh biar kuat. Sehari 2 hari baru turun itu. Tuh. Nah, Uta ini emang dia lah di luar negeri waktu itu, datang bawa referensi. Masih sekitaran musik-musik punk deh. Dia sendiri juga udah punya band namanya DN. DN ya. Udah punya demo waktu itu. DN yang pertama. Tapi belum DN jadi skinhead ya, masih DN sebagai punk rock aja. Masih punk rock ya. Itu yang masih mohak tuh kalau nggak salah dia. Wah, terus dia bikin garage gigs lah. Bikin gigs garasi di rumahnya dia. Cibubur. Di Cibubur, Oke, di Cimanggis. Iya, Cimanggis dari Ya, Cimanggis. waktu itu yang diundang udah mulai tongkrongan tuh. Saya udah mulai ngedeket ke Tanjung Duren, balik ke rumah. Saya perkenalkan apa yang saya tahu tentang skena punk sama teman semua terdekat. Terus ternyata ada skena lebih besar, yaitu di
Guret sama di Paris SS. Iya, bilangnya Sotsek dah. Bikin garasi, gigs, terus bikin acara di sana sekitar 3 band, 4 band terus main bareng dan nge-gigs. Itu eranya tahun Sekitar 95-an lah. 95. 95-an. Nah, tapi 96 menuju 96 awal, Utai balik lagi. Ternyata dia habis dari Singapura. Singapura ke Australia gitu kalau nggak salah ya. Yang dibawa Skinhead Bible itu. Itu dari Singapura. Singapura ya? Jadi sebenarnya Utai itu awal itu anak skatepunk. Tuh, dia masih pakai wear pack orange panjang coklat, bawa skateboard, terus rambutnya masih spiky. Kayak apa tuh bentuknya? Kayak apa tuh bentuknya tuh? Begitu. Itu skatepark. Iya. Skatepunk, men. Skatepunk. Gitu, corrosion hijau. Oh iya. Ya, pakai jaket wear pack panjang warna oranye. Tuh. Keren. Nah, itu dia udah bawa Bible. Udah bawa Iya, Bible. Skinhead Bible. Dia kalau nggak salah pas ke Singapura, itu ketemu sama emang Skinhead beneran di sana satu band, namanya Generation 69. Generation 69. Ya, itu. Singapura ya. Iya. Kalau nggak salah masih sekarang masih ada deh itu. Masih ada, Iya. masih ada bandnya masih ada. Kalau nggak salah sempat kesini juga waktu itu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sampai akhirnya buku itu diterima sama anak-anak, dipelajarin nih. Habis itu Pejaten itu memutuskan untuk botak semuanya. Satu Pejaten ya. Iya, satu Pejaten, termasuk Utai juga. Di situ saya malah yang komplain. Lu mau aja dibohongin sama buku, be. Lu baru lihat gambar-gambarnya doang aja udah mutusin botak gitu. Lu tahu gak nih istilahnya apa? Ini bahasa Inggris totok ini. Nggak bisa disederhanain dengan cuma sekedar baca kamus. Banyak istilah-istilahnya gitu. Ayolah pakai berisik, udah lu ini gini aja gitu. Gitu ya. Tapi di situ emang udah banyak referensi, udah mulai ada reggae, ada ska, ada rocksteady, semuanya udah hadir di situ tuh. Cuman nggak tahu kenapa, gue pribadi nggak bisa nyerna itu musik-musik, walaupun beberapa ternyata gue tahu. Kayak misalnya kayak Dave and Ansel Collins gitu. Kalau kita cari di kaset-kaset jadul, terutama kalau misalnya di Jogja tuh ada namanya pasar yang isinya kaset-kaset bekas lah. Itu masih ada koleksi reggae zaman dulu tuh, yang warnanya coklat, pita, yang gambar depannya masih pakai fotokopian, bukan fotokopian, foto ditempel. Nah itu ada tuh Dave and Ansel Collins, ada 8, terus termasuk lagunya Sri Mulat. Ya itu masuknya masih bootleg kalau nggak salah itu kalau kaset itu ya. Iya, cuman kualitasnya bagus audionya. Ya pokoknya intinya anak-anak lomba-lomba buat nyari referensi yang ada di katalog itu tuh. Semua itu sebenarnya katalog, walaupun kita kagak ngerti bahasanya detail tentang apa ya. Cuman banyak banget band yang dibahas sama mereka, anak-anak mulai hunting tuh. Jadi hampir mulai nyari. Bahkan ternyata akhirnya tahu juga kayak Judge Red, Desmond Dekker itu rilis beneran gitu di Indonesia, tapi versi impornya. Oh impor ya. Judge Red sama Desmond Dekker itu nongol di toko kaset di Sabang, terus sama di CD pasti bentuknya. Kaset men. Masih kaset men. Kaset. CD-nya juga ada. CD belum terlalu ini banget dulu zaman segitu kan agak susah CD. CD mungkin agak 96 ke bawah lah, 96 97 tuh kalau di CD. Untuk awal sih emang kebanyakan kaset sih. Terutama di Sabang tuh yang Sarinah belakang tuh Om ya. Tapi yang jelas pembedanya adalah begitu kita mastiin antara 3 band Two Tones itulah Special, Selector, Bad Manners lah. Terus ternyata ada The Beat, ada segala macam. Masih enak runitnya karena itu eranya Two Tones ternyata bandnya kan nggak banyak. Iya. Tuh mulai dapat referensi dari CD, terus sampai akhirnya kompilasi yang isinya itu juga dibolak-balik. Tuh, itu benar-benar sampai katam anak-anak ngedengerin ya kan, Spesial, Madness, semuanya katam semuanya. Walaupun udah dengerin kayak Desmond Dekker, kayak siapa ya, tadi Judge Red, nggak masuk ke kuping. Telinga, yang masuknya tuh lebih ke tuton. Masih ngebeat gitu loh. Oke, berarti dari Om Wiro sendiri untuk perkenalan awal itu dari band Manila malah ya, Putri Ska itu tadi. Putri Ska. Kalau dari Om Bob sendiri gimana nih Om? Perkenalan lu sama musik ska itu berawal dari mana gitu? Sebenarnya ngikutin yang anak-anak muda zaman itu ya, anak muda. Apa namanya? Fenomena zaman itu ya. Jadi gua emang dari dulu ada referensi satu majalah Hai lah ya. Iya, memang musik ya dia setiap hari Selasa terbitnya. Iya, kalau gue pribadi dulu ada Hai Clip kalau nggak salah yang versi khusus versi. Oh iya, Hai Clip untuk khusus. Iya bang. Sama dulu gue selalu dengerin itu musik dari Pangkasila kalau nggak salah yang Prambors tuh si Ari Untung
Mustang. Mustang apa Mustang. Prambors sih dia? Yang Ari Untung yang bawain Mustang. itu loh. Ya, Mustang. Mustang ya, Om. Iya, di- Itu kalau nggak salah Pankasila Di itu daerah banyak tuh dari situ tuh. Iya, daerah Cinere ya. Ah. Iya. Apa namanya? Kalau ska sebenarnya sih ngikutin jatuh tren sih waktu itu ya. Awal-awal emang gue juga 92 90-an tuh emang ya emang zaman-zaman glam rock gitu, metal Iya, kan ya. 90-an. Grunge. Tahun-tahun 94, 95 udah mulai muncul musik-musik alternatif gitu kan. Iya, Duki meledak lah tuh. Kalau gue Duki, sih ya, berasa dari 94, pas Duki 95. meledak itu lah, pas Iya, Green Day 94, ngeluarin Duki tuh iya. dong. Itu kayak masuk semua tuh sampai ska-skanya masuk semua ke sini. Lucunya tuh apa namanya? Waktu gua zaman-zaman alternatif 94 95 itu kan gua sempat lihat Mighty Boston tuh di Sabang tuh. Gua nggak ngeh itu ska tuh. Ini band apaan sih? Kabar polisi gitu Mungkin kan. album yang pertamanya kali ya, yang Ada kedua sih kalau nggak salah kedua. yang Kabar kuning, polisi, kabar polisi. oh, Question Polisi and Dancer Answer. ya, gue liat nih. Yang gambar mobil Ini polisi. band apa sih? Band rock apa band apa ya? Gua, Iya, itu yang akhirnya dari gua nyari, situ yang gua beli yang lain aja, beli yang band alternatif lain. Ya. Beli Green Day gitu kan. Akhirnya apa namanya? Gua demen Green Day, ada ke Rancid kan ya, zaman Ada ke Rancid. Wah asik nih, ada ini musiknya apa? Reggae aneh. Reggae Iya, aneh, iya. Gue belum tahu itu sekarang reggae kayak reggae model cepet gini nih ya, reggae cepet ya. Reggae cepat, reggae ngebut. Emang tahun segitu Apa ya, namanya? pas keluar itu, Gua liat. pas keluar itu ya. Asik nih, oh baru setelah itu booming. Oh nih ska. Sampai dibuatin high clip juga lah kita mah. High Clip. Ada Green Day campur. Dari mulai band lokalnya sampai ada band Rancid luar juga, sampai ada band Offspring lokal juga, itu ada, iya. ya. Ada Rancid di situ, ada Mighty Boston di situ, ada Severis, ada Dance Hall Betul. Pressure, sampai masuk ke band lokalnya itu macam kayak Jun Van Gang. Dibahas Kalau semua nggak di salah situ, itu dibahas ya, semua gitu. di High Clip itu. Ya, Madness semua akhirnya. Kan gua cek tuh apa namanya? Thanks Cover, to-nya, iya. Outcome the Wolf ya, Rancid ya. Ada Mighty Boston, wah nih band yang pernah gua lihat di Sabang nih, nggak tahu band ska ya. Ada Kudu Bosco, ada Spesial, ada Madness. Akhirnya, Dari Thanks to itulah kita ya, tahu ya. ya, referensi band-band Macam-macam ada lainnya. Backline juga, band California. Cherry Poppin' kebanyakan ya. Daddies. Akhirnya apa gua temen kuliah kan si Boris tuh belum ada artifisial. Belum ada, ini jauh sebelum ada Iya. artificial live. Akhirnya yuk kita Boris ngajakin Bob, soalnya tuh di Master tuh ada kaset apa namanya? Master Jatinegara. Iya kan, iya benar. Oke. Sono yuk, oke sono akhirnya. Ternyata di sana ada kaset nih, wah apa namanya? Ada Chaos, lagu-lagu Rhoma Irama ditimpa jadi Iya. spesial Madness, wah udah kacau deh tuh. Memang waktu itu untuk segi dari rekaman band-band ska dari luar ini, maksudnya buat untuk kita knowledge-nya ke kita ini zaman dulu agak susah memang Om. Wah banget. Susah banget. Sangat susah banget itu emang itu untuk Bukan- dapetinnya itu. bukan Salah susah, satunya emang cara ada. mungkin kita ya kayak tadi beli kaset nih, entah itu beli kaset Rancid atau beli kaset NoFX atau beli kasetnya Severis, nanti di situ ada credit title-nya itu berupa Thanks to. Dari Thanks to-nya itu kebanyakan ada beberapa band yang disebutin mereka di situ. Paling kita nyarinya melalui dari situ ataupun dari mixtape nggak jelas nih. Jadi udah rekaman ke berapa kali kita dapetin lagi nih. Saking kita pengen dengerinnya waktu itu, udah mendem kita rekam lagi karena dulu kan ada modelnya double tape gitu ya Om. Lu buat dapetin awal-awal banget nih. Gak mudah buat dapetin cuma sekedar rekaman doang. Kayak harus ngehamba gitu kan. Nongkrong kesini harus bawa sesembahan, harus apalah. Baru iya harus main kesini dulu, harus main Buat kesini. gua harus Baru bawa ketemu penawaran tuh. yang juga oke nih supaya dia bisa mau, wih gila Wiro bawa apa nih. Itu makanya gua speak seakan-akan gua di Jogja gua kenal banyak bule, terus sering dapat barang. Padahal kenyataannya ya, gua ya mungkin kalau misal waktu itu lu bacain thanks to-nya, kalau gue lihat alamat, gua kontak si alamatnya, cuman mungkin bukan ke band ya. Gue waktu itu kayak dapat Spirit of 69 si Uta yang kedua datang bawa Skinhead Bible itu yang dari Singapura. Dari Singapura ya. Itu gue kontak tuh Saint Publishing-nya. Gue gak ngerti, gue pikir ini baik kali ya, tahu orang Indonesia susah bakalan dikasih buku. Ya benar buku, tapi katalog. Katalog, iya beneran katalog. Katalog banyak banget. Terus pakai tuh ada Captain O Record. Asian Man. Belum. Kalau misalnya Moon Saint Record, Publishing Iya, pakai Moon tuh. Record, Asian. Gua Belum sempet sampai. itu tuh Om tuh. Belum sampai. Ini kalau misalnya yang dari Saint Publishing, dia itu katalog buku, terus katalog Iya. CS-nya dia Captain O Record, terus sama Cherry Red. Oh, Kapten namanya Cherry Iya, Red. iya. Bener. Kalau- Gue sempet dapat fotokopian buku nih segede gini nih, tebalnya segini. Katalog Kira itu buku. buku ini ya isinya katalog semua. Isinya katalog nih, lu mau pesen apa ya kan. Dulu belum ngerti-ngerti banget duluan itu loh.
Berarti memang pengalaman pertama langsung suka sama ska dari Om Wiro tadi pertama awalnya dari band Putri Ska itu ya dari Manila. Iya. Kalau Gue dari Om bukan Box, bilang gue suka sama ska pertama, cuman gue kaget aja. kaget aja ya. Berarti Kaget. berkenalan dengan musik ska itu dari situlah. Iya. Ya, Dari tahu Putri lah, Ska tahu itu dia. dari Manila itu. Kalau Om Bob tadi Gue tahu benar-benar kalau itu ska itu setelah gue baca Skinhead Bible. Skinhead Spirit Bible, of ya. Sixty Itu Nine, ada penjelasannya Gue sendiri lebih. malah Skinhead Buatan Bible George Michael. belum pernah. belum pernah baca dong. Itu gue Jangan, dapat Bob. gitu fotokopi. Jangan. Ngerusak hidup lo, jangan. Nah, kita Udah. Kalau tadi Om Bob Cukup sendiri dengar aja. pengenalan dengan musik skanya melalui Rancid dulu lah ya. ya Rancid. Dari musik pang-pangan masa kayak Green Tapi Day, memang kayak Rancid ngikutin gitu ya. ngikutin apa namanya perkembangan musik pada zaman itu sih ya. Yang lagi apa? Memang awalnya nggak terlalu ke ska banget ya, malah justru ngedengerinnya alternatif. Iya, ya anak-anak standar anak-anak itu. Ya kayak Hootie Blowfish ya apa-apa. Bis, itu juga iya gitu ya. Baru Pokoknya masuk di kuping. ya seketika kenal Rancid, Green Day baru Iya. dari covernya itu bisa kenal lagi Mighty Mighty Tapi Boston lucunya dan kesini-sini malah cover itu lucu ya. Tanks-tanksnya malah nggak ada ya. nggak ada, iya, nggak ada semacam kreditatornya seperti cover yang Iya, zaman dulu ya. udah ini semua. Karena apa mungkin sekarang Iya, udah semua. generasinya beda Om, sekarang kan generasinya udah pada dengerinnya ke lebih ke platform digital. Oke nih lanjut masuk ke pertanyaan kedua nih. Buat pertama sih gue bertanya ke Om Wiro nih Om. Kira-kira masih ada yang inget nggak nih Om untuk band-band yang awal muncul di Jakarta tuh band-band skanya masih inget kah Om Wiro nih apa aja itu band yang pertama dan juga apakah memang dulu munculnya hanya di Jakarta aja atau memang di daerah pun udah mulai bermunculan nih band-band ska gitu. Monggo Om Wiro. Kalau Jakarta, sepengetahuan gue ya, ada dulu nama Kaset Ska. Itu yang mainnya di acaranya Uta itu ya, Garasi ya. Ya, gue Itu awal itu gue ikutan ngeband di situ. Kaset Tuh, Ska. Iya, itu jadi proyekannya Iseng, kakaknya Genta, Sani namanya. Garasi yang kedua itu udah botak semua anak-anak. udah botak semua. Yang pertama masih ada Mohawk, Itu masih ada kaset ska bawain apa itu? Berarti Kaset Ska ya Madness sama Spesial. bener sama spesial, berarti itu dekat Uton ya. Cuma 3 lagu doang. Itu, jadi itu proyekannya vokalisnya lupa gue vokalisnya yang lama tuh ada namanya Doni, terus kakaknya Genta main, terus gue suruh bantuin. Tuh, tapi cuma sekedar seasonan doang. Seasonan doang Gitu. ya. Terus habis itu Masih cover juga itu. ya pokoknya nih spreadingnya Skinhead Bible cepet banget pokoknya. Deket dari Pejaten tuh ada Gamung. Oh Gamung Studio, Cawang. Yoi, Cawang. Oh, sekali itu, Deket dari Pejaten Sekali itu, ada Cipinang. Tuh. Ya memutuskan akhirnya jadi divisi Skinhead itu di Pejaten sama di Cipinang. Cipinang, iya. Iya, tapi memutuskan jadi divisi Root Boy ada di Gamung, Gamung. Cawang. Tuh, ya. Sekali Yang jelas ada pertama geng mungkin ada sekali. Ya. Terus Six Stall sendiri juga ada hadir walaupun dia semi oi tapi ada Boyin Ska-nya. Ada tuh, ska-nya, iya. ya kan Love Song. Terus juga ada Alas Kaki di Jakarta Barat. Alas kaki jawab, iya. Terus sisanya ngalir tuh dari rombongannya Pondok Gede, Chandra, Komplek Chandra. Tuh berarti es coret, rolling door. Ya dari sana semua ya. Gitu Iya, dah. Pondok Gede. Ya. Tempat sayur. Tempat sayur. Rolling door, tempat Pokoknya sayur. rombongan Ya, ska rombongan tuh Pondok banyak Gede akhirnya lah. lahir dari Pondok Gede. Sepasukan diehardnya tuh mereka tuh. Tongkrongan jadinya satu set. Terus juga malah 95 apa lupa gue 95an menjadi itu gue barengan nonton dari Jogja, gue barengan sama band hardcore namanya Sabotage. Ada Sabotage hardcore. ya, band hardcore. Sekarang vokalisnya jadi band metalcore Down for Life. Oh, Aji. Aji. Halo, Iya. Down for Life. Gue kenal tuh sama vokalisnya tuh. Itu gue nonton band di Malang namanya MBDPH. Matahari bersinar di pagi hari. Mereka udah bawain Voodoo Glow School. Matahari bersinar Di pagi hari. Itu MBDPH. sekitaran tahun 95 96. 95-96. Oke. Udah bawain Voodoo Glow School. Voodoo Glow School. Full set pakai jas. Puset pakai jas. Iya. Gitu. Terus ada Ibu Gita Skartini, ada siapa lagi? Pokoknya banyak juga ska di sana. Jadi menurut gua Malang nih lumayan unik nih. Dia. Lumayan Kayak unik Malang ya. berdiri sendiri. Mulai dari skena skinheadnya juga kayaknya juga berdiri sendiri. Iya. Dulu awal-awal gue skinhead belum ada rame-rame banget, No Man's Land. Nah, Di Jakarta belum ada, di No iya. Man's Land udah ada. Tapi juga. orang masih ngiranya No Man's itu punk rock aja. Iya. Cuman vokalisnya emang udah botak, udah pakai boots
udah pakai bus digulung, terus kagak pakai emblem biasa udah pakai braces. Caturnya Antipati kalau nggak salah main sling juga dulu. Iya. Tuh. Tahun 94 mereka udah split sama band Malaysia. Namanya Karats. Jadi menurut gue gitu. Nggak ada bener-bener patokan ini ska mulainya di Jakarta apa di mana walau alam. Tapi ini sebenarnya mungkin eranya itu nggak berdekatan jauh, tapi masih sekitaran situ antara 95, 96, 97. Pokoknya cepet dah. Yang jelas 96, 97 tuh waktunya cepat banget tuh, nyebarnya juga cepat banget. Karena 96 udah mulai masuk radio sama MTV tuh eranya. Iya. Masuknya itu kayak ska tuh. Iya, tapi internet juga kayaknya belum terlalu belum ada ya. Belum itu tadi medianya kalau enggak ya tadi radio tadi sama MTV kebanyakan pas 96 itu. Iya, pokoknya Bandung itu radio ya ada Noin Bulat tadi ya. Iya, radio sama MTV. Terus Lampung ternyata juga ada pergerakan juga di sana ada Mas Karyo itu dari 95, 96 atau bahkan 94 saya kurang paham, tapi emang band lama juga tuh Mas Karyo. Terus Jogja mungkin ya, Segidok tuh. Tapi kalau Segidok memang saya interaksi langsung sama mereka langsung gitu. Ketemu ya. Di waktu mereka belum namain Segidok kalau nggak salah gitu. Pokoknya dari sekian koleksi yang saya pakai, pokoknya saya udah tahu punk banget kan, street punk saya udah kental banget pada saat itu. Untuk urusan ska emang saya nggak ngeband, saya cuma seneng aja nonton. Saya lihatnya ada potensi nih di band ini nih. Terus begitu turun, saya tanyain, bla bla bla. Intinya saya kasih referensi sampai akhirnya mereka, wah lah ini, makasih banget. Pokoknya begitu intinya. Oke. Sampai akhirnya antar kota itu malah membentuk jaringan sendiri. Jadi punya koneksi tanpa waktu itu harus ada internet atau ada WhatsApp grup gitu. Masih manual berarti by phone banget tuh. Mungkin setahun sebelum eranya radio, ska masuk radio dan masuk MTV ya. Pokoknya udah ada koneksi, makanya Segidok tuh pernah bikin Sound of Ska yang pertama sekitar tahun 98 apa kalau nggak salah. Itu berarti band beliau sudah hadir. Sudah ada, iya kan? Ya. Ya, berarti itu hitungannya event ska yang benar-benar mendatangkan band ska-nya nggak hanya dari kota Jogja. Dari berbagai macam kota di luar Jogja ikut turut diundang. Bandung si Noin Bulat juga apa? Sound of Ska namanya. Sound of Ska volume pertama tahun 9. Ya, pokoknya di bawah 2000. Di bawah 2000 ya. Di bawah 2000. Ya, siap. Terus kalau saya pribadi kalau ditanyain, terus rekaman lu bagus banget, dapat dari mana ya, bilang gitu. Terus terang gua dapatnya dari Benny Adiantoro. Ya, Benny Adiantoro ini bekas drummernya Upstairs juga dulu, bekas drummernya Sentimental. Tuh. Dia kan referensi CD-nya banyak kan, karena dia paling banyak ngamanin koleksinya anak-anak sebelum dijualin. Akhirnya. Buat bokul. Gitu. Larinya ke situ ya. Yang diingat sama Benny, seorang Wiro kalau datang ke tempat Benny, pasti yang direkam ska duluan. Walaupun di situ ada ska-core, ada hardcore, ada apa segala macam, diincar sama Wiro, pasti ska duluan. Gitu. Makanya mungkin 13 tahun kemudian dia bikin band, yang diingat pertama gue duluan. Ya, untuk bikin ska itu ya, Sentimental. Aneh itu, ya itu aneh. Oke, berarti makasih Om Wiro nih untuk Om Bobby nih. Untungnya Om Bobby kan sekitaran tahun 9 di akhir dekade 90-an sampai 2000 kan nih pernah memimpin sebuah band ska legendaris nih yang namanya Artificial Life. Om yang memfrontman kan lah. Untungnya jadi garda terdepan dari salah satu band ska di akhir dekade 90-an nih Om. Kira-kira waktu itu kan Om sering Artificial itu sering main di hampir sering lah ya, hampir banyak lah gigs yang udah Om singgahi pada tahun sekitaran itu Om ya. Maksudnya nih kalau bisa ini bisakah dari Om Bobby ini menggambarkan itu mengilustrasikan keadaan atmosfer gigs ska di tahun dekade akhir 90-an sampai 2000 itu seperti apa Om? Monggo. 90 Artificial sendiri kan setahunnya tahun 96 ya. Tapi dari 95 tuh kita udah kayak Boris dan Kabul itu udah senang kumpul ya. Setiap pekan akhir pekan gitu kita ke depan kampus kok ada tiang listrik, ada pamflet tuh. Ya. Ini ada acara poster kafe nih yang gulungan gitu ya. Main siapa aja nih. Kafe jadi main. Gulungan. Ini main sekali main ini. Datang besoknya gitu. Ya udah setelah itu tahun awal pertama kali Artificial Life masuk bermain di sebuah gigs. Main tahun
96 Ya, awal acara pertama kali. apa ya? Bubur underground apa ya dulu ya? Siap. Tahun 96 itu pun masuknya juga ini ya, apa namanya, kita daftar ya. Daftar berbayar ya, belum berbayar kan? Siap, ya. Berbayar. Di audisi dulu, di audisi. Patungan. Zaman dulu tuh di audisi. Audisi patungan. Pasti ada audisinya tuh. Udah bayar di audisi. Iya, di audisi lagi. Udah bayar di audisi. Murah kan cuma 30.000 atau 25.000 sekali audisi. Iya, sekali audisi. Paling studionya yang dipakai dulu, gue inget banget tuh kalau anak-anak dulu gue sering nontonin dulu belum berkecimpung, lu masih penonton doang. Cuman dulu anak-anak sering banget tuh kayak Geboy sama band Pange dulu dia sering ikut audisi juga tuh, namanya studionya One Feel apa, itu yang anak BB tadi tuh. Iya, anak kaca Jawa ya. Itu ya, BB ya. daerah Blok A itu Ajinawi. Gue sering ngeliatin tuh, udah daftar di audisi lagi. Betul, iya. Sekitaran itu. Berarti Artificial pertama manggung 96 ya, itu atmosfernya seperti apa? 96 akhir lah ya. Apa memang udah saat itu, udah saat itu emang udah ini ya, maksudnya band ska-nya talk acaranya gitu, enggak, atau memang ada masih campur. ya? Masih campur ya, punk gitu kan, grunge juga ada, Britpop. Britpop malah jarang, belum ada nih. Britpop 97-an ya. 97-an ya, masih jarang ya? Masih jarang, masih ya grunge sama Punk, sama thrash ya, sama hardcore. Itu campur ya. Siap. Kalau yang Om Bobby, ingat Om Bobby ini di tahun-tahun itu band-band yang sering main bareng Artificial Live tuh band-band ska-nya. Apa dulu Mas? Sekali. Ya, Tosca juga. Tosca. Speaker juga pernah. Jumpa Gangfu ya? Speaker. All You Can Eat? Kayak seperti pernah speaker tuh ada di pamflet, cuma kita belum nggak kenal ya, belum masih band masing-masing lah ya, masih yang kenal paling yang deket-deket aja, yang kayak gua, kayak Artificial Live dekatnya ke Cawangan ya, daerah timur juga kan jatuhnya ya. Jadinya sama timur. Udah bawa koper tuh Om ya? Koper kita nggak pernah. Belum ya? Kita nggak koperan waktu itu. Oh kita belum, nggak koperan ya? Biasa aja. Oke, yang penting pakai rapi lah yang penting jatuhnya ya. Jas malah belum, masih ya pakai kemeja biasa rapi. Maksudnya perbedaannya antara yang zaman dulu gig ska-nya sama yang sekarang yang sering Om Bob datengin nih, karena kan gue liat Om Bob masih sering dateng nih ke acara-acara ska sekarang nih ya. Maksudnya perbedaan atmosfer acaranya seperti apa itu? Apakah beda banget sih ya. Kalau sekarang ya lebih teratur lah ya, maksudnya lebih teratur ya. Band-bandnya juga yang datang juga emang fokus pada mau nonton band si si misalnya si A gitu kan. Udah nggak ada yang ngeludah lagi Om juga ya? udah lagi ya. Yeah. Kita masuk ke fase selanjutnya nih Om ya. Mungkin di akhir 90-an hingga awal 2000 penjemaran musik ska itu kan semakin masif tuh Om ya. Menjadi primadona dalam konteks industri rekaman. Om Miro mungkin pertama nih Om. Saat ska waktu itu begitu meledak nih, begitu masif ya kan di industri, setiap perusahaan rekaman tuh berlomba-lomba pengen punya band ska nih di setiap rilisannya, setiap major label waktu itu ya Om. Terus kira di akhir dekade 90-an lah ya sampai awal 2000 tuh Om. Ada nggak hal yang menarik nih Om yang bertahan sampai saat ini nih? Misalnya bagaimana akhirnya unit-unit musik ska ini nih, band-band ska ini menemukan langkah menjaga eksistensinya dalam berkarya gitu loh. Monggo. Pertama, gue sampai sekitar 98 tuh masih gerilya antar kota ya. Masih main ke Malang, ke Solo, ke Jogja, masih jalan-jalan. Bandung. Ya. Jadi nggak benar-benar terlalu ngerasain efek hype-nya besarnya di Jakarta gitu loh. Karena posisinya waktu itu masih ada di daerah ya? Iya, gue masih nomaden lah. Oh, masih. Orang dibilang gue kayak anak rimba. Masih on the street ya? Rimba lu tau-tau ada di mana aja loh. Gitu. Karena kereta juga masih gratis waktu itu ya? Kereta gratis. Jadi baru nggak pas 98 itu, pas kerusuhan kan. Kerusuhan ya? Wah, kerusuhan yang gue harus ada di Jakarta nih lah gitu. Di situ pas gue balik lagi, gue ketemu lah mas skena lama gue, anak punk di sekitar itu. Di Jakarta Barat udah pasti lebih keren dari zaman dulu kan. Adik gue sendiri memutuskan untuk masuk ke lini OI-nya ya daripada ska-nya. Masuk anti squad lah ya. Tuh, jadi pada kayaknya, Ro udah kagak relevan Ro sekarang ska, katro lagi sekarang begitu. Iya, udah mulai meledak. Gimana? Diajak lah gue ke poster, diliatin tuh kayak begitu ska tuh gitu. Bungong aja ngeliatin lah, kok jadi kayak begini. Jadi kayak pesta, kagak jelas di pantai-pantai. Pantai-pantai, banyak meja Ya, pantai itulah, mulai keluyuran. Lagi dah loh gitu.
balik lagi ya. Akhirnya di 98an itu gue lebih intens ke Oi Street Punk, gabung gue sama unit, bukan unit sih namanya sih, ya komunalnya Muria Barmi Army lah. Muria Barmi Army. Tuh. Jadi yang mungkin orang bener bilang ya kan, ska sampai kayak di masa kejayaannya itu di era-era 99 sekitar 99 sampai 2000 sampai 2000 gitu. Menurut orang-orang iya mungkin, tapi buat gue sih itu masa kegelapan men. Iya. Tuh, jadi semua jangan terlalu apa sih namanya, terlalu hedon tuh jadi terlalu absurd. Iya. Ya 99 itu kan semua band-band yang major keluar tahun yang sama. Keluar semua itu ya, keluar dalam tahun yang sama, di panggang pula dari Iya. apa yang nggak jelas-jelas, maksudnya semua kayak label punya Purpose. ya, semua label punya ini. Iya, Tapi sebenarnya kagak adil kan. Tiger Clan apa kalau nggak salah tuh. Sebenarnya Keluar kagak Ska adil Klinik lagi lah. Karena nggak Terus Main terjadi Bullet sama keluar reggae. juga. Yang ini nggak terjadi sama reggae. Reggae justru Reggae- kerennya pas begitu ngedunia, bro, di lewat Bob Marley. Di mana-mana orang mainin reggae. Iya, itu mulai awal 2000-an tuh Om Bob Marley keluar. Tapi anak Itu maksudnya reggae, mungkin karena pengaruh efek dari album Legend itu kali ya. iya. Rilis album Legend, cuma nggak tahu juga Legend itu keluar tahun berapa ya. Cuma gue rasain sih di Indonesia itu emang gue sendiri pun akhir 2000 itu memang wah lagi gila buat reggae tuh gue. Sana Tapi kanan, pelakunya kiri kan masuk. kagak jadi drop kan gara-gara ini, wah ini dia nih momennya Iya. malah begitu kan. Kalau di ska kagak, malah terbalikan termasuk ini gue subjektif aja ya. Gue sebagai die hard ska gitu yang di awal. Dia bilang, lah anjir enak banget tuh jadi instan bang gitu. Lah kenapa lu jadi pakai kupu-kupu begini jadi katrol gitu. Lu ngapa pada bawa payung sih? Bawa payung ya loh. Menyenyak meja pantai. Mungkin memang Ya Allah. akhir tahun 90-an itu ya ska mulai redup, agak mulai ini nggak redup. Mungkin ya 2000-an akhir. Grup 2000-an. Ya, gue terakhir kali ya gue lihat Artificial Life Ledem. Di MTV kalau nggak salah itu video klip yang lagu lama ya. Ya, itu gue liat lagi kan. Masih ada nih. Cuman gue lagi fokus ke punk nih, karena anak-anak tahun segitu lagi masif-masifnya nih punk di Jakarta. Keluarlah kompilasi Stiluan, keluarlah itu yang namanya Ya, lu kan Muria Sat Flex Invasion. ya nama. Iya bang, gue mulai melupakan ska tuh karena Mana gue gue kenal dong medenya. wadah gua aslinya nih, diri gua aslinya pada lagi aktif-aktifnya nih waktu itu nih pang-pangan nih keluar semua tuh Domedicat kompilasi. yang gue kenal. Iya, Stiluan Silprot keluar, wah Sexy Pig album pertama keluar, Split Muria Invasion tuh Error keluar sama Tepontro keluar, fuck lah ska, gua deng, gua tinggal itu, cuman 2 tahun kemudian tiba-tiba reggae, dang. Itu kalau nggak salah awalnya banget itu Mas Tony ngeluarin album live. Itu pertama kali itu yang gua rasain itu reggae meledak. Setelah itu tiba-tiba Unas nih, itu hampir tiap minggu dia bikin acara reggae. Itu dari situ juga tuh akhirnya The Jeng 2002 kebentuk. Beda kan Sebelum gue alurnya lihat sama- nih almarhum Tepeng itu bersama dengan Stephen yang kekonatrisnya itu. Maksudnya beda gitu Sebelum alurnya jauh sama ska ini, nih. iya. Ska pas di boomingin, gak ngebikin anak lamanya tuh jadi wah anjir ini Tiba-tiba dia reggae momennya nongol, nih. anjir gue bilang Mas Gitu. Tony nongol nih main. Cuman jauh sebelum itu gue udah ngeliat Mas Tony nih sama beberapa band reggae dulu. Unas punya band reggae namanya Hoti dulu. Teh anget tuh Hoti, terus gue liat tuh Mas Tony di situ. Gue masih ngeliat almarhum tuh jadi nyanyi. Kalau setiap Mas Tony main nih, itu pasti almarhum nyumbang satu lagu. Entah itu Is This Love, entah itu pokoknya repertoire Bob Marley lah itu. Almarhum tiba-tiba kan setelah 2 tahun kemudian apa 2024 tuh dia ngeluarin The Other Side, dang, boom, udah reggae, sisanya sejarah. Nggak bisa diomongin lagi. Tapi ya gak apa-apa sih, karena akhirnya yang bertahan itu kan yang jalanin Iya, gerillianya iya. kan masih ada sampai sekarang kan. Ternyata skanya tuh ternyata lebih ke ini tuh. Iya, tetap gerilya di bawah. The Janks ada 2 tahun kemudian 2002 Nah itu The di Janks kalau sendiri nih. di Jakarta Gua kira ketolong gua sama sendiri nih, nggak taunya tim-timnya tiba-tiba. artifisial nih yang bangun revival. Iya, itu nongol tuh sebelumnya gua 2004 2005 itu ada namanya Reverse Island sama Mellow Moods. Itu dia IO yang khusus bikin acara reggae. Iya. Itu di situ gua bisa ngeliat lagi namanya Authentic keluar tuh, ada band The Fitris. Ada lagi Gangsta Rasta, gue liat di situ tuh dari IO itu tuh. Sama gue pertama kali ngeliat ada namanya DJ. DJ-nya dulu masih DJ Fasya, DJ Acoy, DJ Dawo. Kalau dulu namanya DJ ya pakai DJ DJ, apa? iya. Solar House Selector. Itu dia yang, kalau sekarang kan udah selekta, udah era-eranya gantung ya, Allen dan ke bawah-bawahnya gitu loh. Cuman itu gue ngerasain dulu masih emang saat skanya mati di akhir 90-an itu mungkin ya lebih ke underground lah itu dia. Sampai akhirnya kita nongol lagi sekitaran 2009-2010 lah melalui revival record waktu itu.
kayak putaran per 5 tahun gitu ya. 95, 2000 redup. 2005, 2010 redup. 2015, 2020 nongol lagi. Nah ini redup dulu nih. Iya. Kan? Nanti rame lagi. Meskipun waktu 2004 itu pokoknya dua tahun di Jenggri itu 2004 gue sempet ada rilisan ska tuh secara independen, yaitu Fiska dengan One Love, One Heart, One Family itu berbarengan sama Es Coret. When the Beat Start to Hit. Iya, karena udah ada akomodir rekor yang lumayan proper. Iya. Nah itu yang akomodir utai-utai juga nih akhirnya. Utai juga akhirnya. Kan? Dan 2000 selang 3 tahun kemudian 2007 rilis lah tuh sekali dengan For Sale-nya dia tuh album pertama. Dan hebatnya Utai sampai sekarang dia juga masih hadir gitu sebagai sosok. Masih menaungi gitu. Juga. Menaungi, dia nggak cuma hadir sebagai seorang skinhead, juga sebagai ngakomodir acara ska, bahkan acara Mods Mayday kemarin mereka masih menghadirkan itu ya. Bad Manners ya. Bad Manners. Ya sama jangan lupa turut berduka cita atas meninggalnya vokalis Hepcat. Oh ya, Greg. Mr. Greg Lee. Mr. Greg Lee. Yoi. Buat berdua nih Om, maksudnya pertanyaan nih buat Om Bobby juga buat Om Wiro nih Om. Sejak era 90-an hingga sekarang perjalanan ska di Indonesia sudah cukup lengkap lah ya. Mulai dari penyebaran secara gerilya, di akar rumputnya meraih tempat khusus sampai akhirnya meraih tempat khusus di industri musik hingga menjadi sebuah kategori dalam ajang musik nasional. Bahkan ulasan dan jejaring ska asal Indonesia juga sudah sampai level dunia ya, sampai antar benua ya. Buat yang sekarang nih, terus ada juga catatan khusus yang idealnya bisa menjadi langkah baru lah untuk ska di Indonesia nih Om. Ini? Ya. Oke. Ya terima kasih sih atas internet gitu, sehingga pelaku pemerhati, penggiat dan aktivis sekarang itu tidak sesulit era 94, 95, 90-an gitu. Informasi lebih cepat didapat dan networking bisa dengan secepat itu bisa dibangun gitu. Ya sehingga nggak heran juga akhirnya wah ada batas-batasan yang pada saat itu mungkin kita cuma bisa ngimpi, ternyata bisa ngalir begitu aja. Ternyata ada The Grave Lights ya kan, dari Salatiga yang akhirnya bisa dirilisin, dirilisin juga sama Guerrero Records kan. Terus ada Carlton Serenades yang dirilis juga vinilnya di Prancis gitu, Jewel Records. Terus yang terakhir kemarin nih ada Fiska juga dirilis sama Liquidator Music dia. Iya, Liquidator Music baru beberapa hari yang lalu. Itu ajaib sih, karena sebenarnya Liquidator itu udah pernah datang pas eranya Semarang Ska Fest gitu. Si Daniel itu udah pernah datang, dia tuh manajernya si Roy Ellis. Roy Ellis. Terus ada Jamaikarta. Jamaikarta bolak-balik masuk kompilasi Cannibal Party, sama ada Boss Sound sebenarnya dia itu ada split 3 CD. Sayangnya emang nggak diperjualbelikan di Indonesia. Nyampe ke sini ya. Karena emang mungkin costnya terlalu besar ya kalau misalnya buat dititip jual di sini. Buat di shipping sini. Cuman dapat giveaway aja mereka 1 biji. Ya sama The Jengs lah. Iya, kan Jam Up Records kan masuk kompilasi apa? Jam Up kemarin tuh Hectic. Ya. Iya, itu dari Skapang Daily. Udah nggak ada batasan atau limit lagi untuk interaksi gitu, networking udah terbentuk sehingga mungkin memang bukan dibutuhkan wadah komunitas yang proper lagi. Mungkin yang dibutuhkan ada organizer yang proper gitu loh, yang emang profesional di bidangnya gitu, yang bisa membantu band untuk dibuatkin booking agency, untuk dibangun distribusinya, untuk secara rilisan fisik yang menyebarnya seperti apa. Kayaknya itu sih yang mesti dibangun sih. Indonesia ini skanya besar banget sebenarnya ya. Apa namanya? Kalau untuk sekarang ini Om ya sebenarnya ya dilihat orang di tetangga sebelah pasti lihatnya kita tuh besar banget ya, acara tiap hari, kayaknya tiap minggu. Ini apalagi yang bukan banyak duit. Iya, banyak duitnya bagaimana, banyak ininya apa? Ada terus ya? Banyak no. Ada bon ya. Sebelah di sambil ngutang-ngutang ya. Ngutang. Oke Om, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita nih mengenai geliat regenerasi ska hari ini. Menurut Om Bobby dan Om Wiro itu seperti apa? Sebenarnya
Sebenarnya Amop dulu. regenerasi ska di Indonesia tuh sebenarnya lumayan sih. Wah, keren banget sih. Ya, kita bisa muncul yang baru-baru kayak badminton sih kan. Ada Gravelight juga yang musik baru yang apa Split namanya? sama Resetter. Yang lama-lama juga. Ya? Yang lama-lama masih ini juga masih kayak di Bandung itu muncul musik kayak Hoki Hook ya. Hoki yang masih bertahan di skapang gitu. Kayak nongol lagi kayak di speakers band-band lama ya. Speaker ya. Tadinya udah vakum lama nih. Cuma ya regenerasi di sini ada sih curhatan dari teman-teman ini di Bali gitu ya. Regenerasi mereka tuh kayak band-band lamanya mandek tuh gara-garanya nggak punya pemain brass gitu. Iya. Pemain brassnya hanya ada di kota tertentu doang gitu, jauh. Itu emang dari dulu sih kendalanya tuh kalau buat bikin band-band sekarang era tertua. Kalau di Jakarta regenerasi misalnya kayak Monkey Boots kan masih bisa pakai ada si ini dari sini sih kayak artificial sih kemarin pakai dari adisional dari si ini dari band ini regenerasinya ada gitu kan. Kalau di sana benar-benar kalau misalnya gitaris nggak ada gitu mau pakai gitaris pop gitaris yang kafe memang susah kalau kita masih beruntung sih tinggal di Bandung di daerah di Bandung kota-kota besar gitu. Oke, harapan kedepannya nih Om? Harapan apa ya? Buat perkembangan dari mobil lah. Pengennya ska tuh ibaratnya istimewa di Indonesia gitu. Oke. Selalu istimewa di Indonesia. Sejajar dengan genre-genre lain yang sudah mapan kan. Punya kelas sendiri gitu ya. High class ya istimewa lah, nggak ke bawah, nggak ke atas, istimewa lah. Oke, dari Om Miro sendiri untuk tanggapannya mengenai geliat generasi ska saat ini sama harapan kedepannya? Ska udah bukan cuma sekedar ska aja ya. Ska adalah bagian dari full Jamaican music kan kita bilangnya. Gak bisa selalu menyebutin, oh ini acara ska doang, oh ini acara reggae doang, kagak. Karena udah semakin meluas nih juga perkembangan benang merah musiknya, udah mulai ada dancehall, udah mulai ada dub juga gitu. Jadi memang udah kita sebutin aja nanti utuh kan, Jamaican sound musik gitu. Nggak perlu kayaknya udah si ska lagi itu. Kalaupun misalnya itu sama sekedar titel, tapi di dalamnya emang udah mengakomodir semuanya sih, begitu. Karena mungkin kalau cuma ngomongin ska doang, pelaku lama mungkin udah bosen juga kali ya. Mereka udah ngikutin eranya, udah selesai buat joget, dia pengen ke acara tuh gua nggak pengen putus lagunya ya. Jalan terus. Dan mereka kan lebih milih nonton datang ke acara sound system daripada ke acara band. Sekarang kecenderungannya seperti itu sih, lagi maraknya ke situ. Lebih marak selekta. Iya, lu bener ngambil karaoke itu paling bener udah. Ya kan, karena langsung melibatkan langsung sama penonton, kasih aja mic-nya nyanyi semua udah. Itu mungkin ya kalau misalnya buat karena sama sisa itu dia, kalau misalnya emang mau lebih terlihat harus bisa ngorganize pertama itu biar bisa kayak misalnya ngakomodir itu badminton tuh Back 69 Tons itu kolaborasi Split sama Resetter dari Korea gitu. Bandnya itu minta datang ke sini, minta dibuatin acara. Sudah siap belum kita untuk mengakomodir acara yang benar-benar proper gitu. Sehingga emang bisa naikin nama Indonesianya sendiri di mata minimal di Asia lah. Karena itu akan menyusul nanti. Mungkin yang datang bukan band-band gede ya. Cuman kalau misalnya kita terbiasa untuk mengorganize hal-hal seperti kayak begitu gitu. Kenapa enggak kita bisa ngorganize teman-teman kita untuk berangkat ke sana gitu. Ke situ sih. Siap. Ska yang awalnya berangkat dari sebuah pulau kecil yang ada di Karibia, Jamaika, cuman dari situ ska ini bisa mengglobal sampai ke seluruh dunia dan akhirnya sampai ke Nusantara tercinta ini di era sekitar tahun 90-an sampai 20 tahun kemudian sampai saat ini ska di Nusantara masih tetap menancapkan taringnya dengan berkembangnya band-band, dengan berkembangnya lintas genre dari Jamaican musik itu sendiri, entah ada ska, entah ada early reggae, entah ada rocksteady-nya, entah ada dubnya, dan bermunculan kultur-kultur Jamaican sound lainnya yang ada di Indonesia, seperti tiba-tiba muncul Selecta, tiba-tiba muncul ada yang namanya sound system. Itu tidak terlepas dari yang namanya ska awal masuk ke
di Indonesia sekitar tahun 90-an dan akhirnya berkembang 20 tahun kemudian sampai sekarang pun Jamaican musik ini masih berkembang di Indonesia dan kita berharap semoga Jamaican sound di sini dengan warna Nusantara ini bisa diterima di masyarakat luas, bisa didengarkan oleh halayak luas untuk kedepannya. Jadi terima kasih lagi buat Om Iro sama Om Bobby sudah mau sharing di sini, sudah mau berbagi di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Radio Amatir Industri, terus Movia Space, terus juga ada Movia Screen Zine, Moving Space, sorry, terus ada Skanking News, terus ada Iramaska, ada Radio Rumah Oma, ada Soundclash, dan juga terima kasih buat semua kru yang bertugas pada hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan di edisi selanjutnya Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Om.